Hai, selamat datang kembali di Smart Investing bersama saya Sam. Dalam episode kali ini kita mau membahas bagaimana cara memulai sebuah usaha, khususnya usaha baru dan tanpa modal dari nol. Masa ada sih memulai usaha tanpa modal? Tapi tahukah teman-teman, ada banyak orang yang berhasil mulai dari betul-betul nol. Dan bersama saya kali ini ada Bapak Dr. Persitarigan, seorang mantan dosen ITB, pengusaha dan socialpreneur yang telah melakukan banyak rintisan usaha baru dan juga pelayanan di banyak kota dengan modal semangat, dan kita hari ini akan beruntung bisa mendapatkan masukan dari beliau. Selamat sore Pak Tarigan. Selamat sore. Ya, beliau ini adalah orang tua saya, jadi saya tahu banyak dari banyak kisah di keluarga bagaimana suka dukanya, dan saya beruntung pernah mengalami masa-masa sulit ketika beliau masih kuliah. Singkatnya kita langsung dengar saja ceritanya bagaimana beliau merantau. Dari namanya tentu saudara tahu, berasal dari Sumatera, Tarigan dari suku Karo di Medan. Mari kita dengar kisahnya bagaimana beliau ke kota Bandung. Silakan. Ya, saya berterima kasih ada kesempatan bersaksi, cerita, testimoni bagaimana mulai usaha. Tapi saya ingin sebetulnya memulai usaha tidak saja memulainya, mengembangkan dan tujuannya. Ya. Tujuan akhir, karena usaha itu harus jelas tujuannya. Oh, jadi punya purpose, bukan hanya sekedar kaya punya uang ya? Ya. Silakan. Jadi bagaimana dulu mulainya? Ya, saya akan bercerita dari awal. Saya orang kampung, desa, berkesempatan kuliah di ITB. Tahun 65 saya masuk ITB, tapi karena ada masalah Soekarno dulu sebagai presiden jatuh, saya ikut partai. Jadi saya juga ikut skors setelah 2 tahun, skors 3 tahun tanpa kuliah, jadi nggak bisa kuliah. Akibat politik ya? Akibat politik. Tahun 68 saya selesai skors, saya sekolah kembali mulai tingkat 1. Puji Tuhannya saya selesai tahun 73. Wah, saya berarti usia 3 tahun saat itu ya. Saya dulu ingat, kok ini punya ayah nggak lulus-lulus begitu. Jadi saya 10 tahun, dan saya puji Tuhannya saya kerja di Astra dulu. Dulu di ITB jurusan apa ya? Jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Ya. Lulus Kemudian saya ada kesempatan untuk studi lanjut di Eindhoven di Belanda. Itulah awal dari cerita yang memulai sesuatu ya. Suatu saya di Belanda, saya di Bedrijfskunde, Teknik Industri, berdampingan dengan arsitek dan teknik sipil. Jadi inilah kampusnya berdekatan dengan jurusan ya, arsitek dan sipil. Jadi kami kalau lunch bergabung satu kafe. Nah, inilah saya mau cerita bagaimana pentingnya kalau mau mulai usaha, peka melihat peluang. Jadi orang sebelah saya cerita bagaimana bisnis properti, ya, orang arsitek sama sipil. Saya orang TI tapi hanya pendengar, tapi saya menangkap ya satu isu yang buat saya itu satu berarti sekali, bahwa bisnis properti sangat menarik. Bagi saya itu suatu pesan, ini harus seriuskan ya. Jadi saya tertarik dan langsung saya bangkit semangat saya untuk bisnis properti, tapi bagaimana mulai? Nah, saya berpikir apapun ya saya nggak punya, tapi orang tua saya juga nggak punya. Jadi dulu bisa ke Belanda dengan beasiswa atau? Ya, beasiswa dari Belanda, karena saya dulu profesor saya itu mengajar di ITB, saya jadi asistennya, jadi saya berbaik hati, dia berbaik hati bisa menolong saya masuk di ITH di Belanda untuk dapat beasiswa. Jadi bukan dia sendiri? Bukan dia sendiri. Ya, ya. Nah, ketika semangat saya untuk properti ini timbul, saya pikir kapan saya mulai, bagaimana saya mulai. Karena saya kalau tidak mulai, pintu tidak akan terbuka. Tidak mulai, tidak akan pernah.
Jadi nggak terpikir saat itu untuk jadi karyawan profesional, nggak Enggak, terpikir ya? saya terdorong sekali untuk bisnis properti. Jadi sejak awal memang sudah ada jiwa itu. Ya karena dengar cerita itu Timbul begitu semangat. timbul semangat. Jadi bisnis yang menguntungkan sekali. Luar biasa sekali. Jadi memang langsung karena mendengar timbul semangat ingin masuk ke bidang itu ya. Jadi itulah prinsip peka dari informasi, mendapat informasi, peka terhadap peluang. Itu awal yang penting sekali, peluang. Nah, saya pikir dari mana saya mulai? Saya ingat, saya lihat saya punya beasiswa lumayan. Saya waktu itu menerima 2000 gulden, jadi saya hemat sekali supaya saya bisa menabung. Lalu saya mulai menabung dan singkat cerita dalam waktu kurang dari setahun saya bisa kirim uang kepada istri saya di Bandung 400.000 beli tanah 80 meter. Wow. Jadi luar biasa ya teman-teman, itu pertama peka lihat peluang, kedua hemat, jadi nggak berboros karena sudah punya tujuan. Saya kira itu masalah anak muda sekarang, karena nggak punya target, Ya. jadi uang dihambur-hambur. Ya, jadi saya hemat sekali. Saya bisa menabung dari yang 2000 saya terima itu 1000 satu bulan saya bisa 1000 bulan. Jadi berapa persen itu dari Hanya kurang dari 50% dipakai, 20% saya tabung. 50% saja yang dibelanjakan, sisanya disimpan untuk modal. Ya, jadi saya kirim ke Indonesia, saya suruh beli tanah sebisa-bisanya. Dan beli tanah waktu itu hanya 400.000, 80 meter. Ketika saya selesai dari Belanda, saya pulang, semangat saya berapi-api untuk mulai bisnis ini. Saya kebetulan bekerja di ITB sebagai dosen dan memanage usaha pekerjaan antara kerjasama Belanda sama Indonesia. Sambil saya bekerja di ITB, saya mulailah. Nah, ini perjuangan yang paling berat sekali karena untuk membangun tanah yang kecil ini tidak ada modal. Saya pikir dari mana ya? Saya dekatin pimpinan saya, bagaimana Pak, boleh nggak saya pinjam uang potong gaji saya? Saya dapat pinjaman 1,5 juta dari kantor, cicil ya, potong gaji. Singkat cerita saya mulai properti ini, berbisnis seperti membangun rumah hanya 45 meter persegi. Selesailah bangunan itu dengan modal habis 1.800.000. 1.800.000, 1,5 juta ya, dari pinjaman dari kantor. Pinjaman 1,5. Modal sendiri hanya 400.000. Singkat cerita saya jual laku rumah itu 3.750.000. 3.750.000. Wow. Untungnya 1 juta lebih. Wah. Berapa lama itu bangunnya itu? Bangunannya hanya 2 bulan. Wow, berarti cepat-cepat bisa langsung Rumah jadi? kecil, ya rumah kecil sekarang. Dari mana tahu cara membangun rumah? Itu pun sangat ajaib. Saya tidak mengerti, hanya lihat tetangga sedang membangun. Tanya gimana mulai bangun, dari malam mulainya bikin gambarnya pun udah saya nggak tahu. Saya tiru punya orang. Dan pondasi pun tidak tahu. Waktu itu semen saja belum tahu saya semen. Sehingga saya semennya dari kapur, ambil batu kapur yang baru dibakar, siram air jadi batu kapur, itulah semen. Wow. Jadi sangat ajaib kok bisa bangun itu. Memang saya karena tidak tahu dari mana, bagaimana caranya, saya senang sekali berkunjung, belajar kepada orang lain, belajar. Sehingga cerita jadi rumah itu dan bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Dan saya bangun lagi 2 dengan model itu. Berkembang. Itu di daerah mana rumahnya? Di daerah Sukaluyu, tapi masih rumah kecil-kecil. Rumah kecil ya, 40 meter tadi. Iya, begitu, rumah kecil-kecil. Jadi, nah, bagaimana saya bisa berkembang kalau hanya begini saja? Lalu saya berpikir ini kalau tanpa modal lebih dibesarkan, usaha tidak bisa besar. Inilah poin kedua, bagaimana kita membesarkan usaha. Saya pikir
cari pemodal, baik modal dana ataupun modal aset. Jadi kebetulan saya teman kuliah ada dulu sama-sama ITB, dia sudah lulus. Orang tuanya agak lumayan punya hubungan dengan bank. Singkat cerita saya ajak dia kerjasama untuk bagi dua. Dia mau, asal uangnya pakai bunga. Jadi kami bayar bunga bank, keuntungannya bagi dua. Wow, ini skema yang sangat luar biasa ya. Jadi udah bayar bunga, tapi untung pun masih sharing lagi. Sharing lagi. Wow, jadi bunga bank harus ditutupi, untung pun dibagi dua. Tapi apakah diambil kesempatan itu? Diambil. Inilah saya pikir perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan merasa rugi atau merasa tidak fair ini. Biarpun tidak fair, asal kesempatan ini jangan hilang. Bahwa kita mendapat modal lebih besar, usaha akan lebih besar. Akan mendapat kesempatan yang lebih besar. Iya. Jadi penting sekali. Saya dapat pelajaran kali ini bahwa memulai usaha itu susah, tapi banyak orang usaha stay gitu-gitu aja karena nggak pernah punya semangat ekspansi. Dan itu yang saya dapatkan barusan, bahwa kita harus berpikir bagaimana ini jadi besar, jauh lebih besar daripada yang ada. Ya, jadi ini saya mau bicara sedikit tentang ekspansi. Ekspansi ada dua tahap. Tahap pertama, tahap kerjasama. Kerjasama saya pikir perlu satu skill sendiri, mengajak teman supaya dia bisa percaya kita, dia mau. Tambah lagi kita cari orang-orang yang punya tanah, kita ajak kerjasama. Kita kembangkan tanahnya, untungnya dibagi. Kami kebetulan waktu itu ada satu lokasi yang punya teman, yang punya orang, kita mau beli, tapi kita bikin agreement, kita beli dulu, sebagian uangnya nanti dibayar setelah dibangun, lunasin kemudian. Mau dia. Jadi ini pemodal baik dana maupun aset itu penting sekali kita ajak kerjasama. Itu mempercepat pengembangan. Betul. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya, bahwa kita nggak punya modal itu sebenarnya lebih banyak alasan. Kalau orang berpikir sudah punya cita-cita, dia bisa cari cara seperti ini. Bisa kerja sama yang punya tanah, kita nggak harus bayar dulu di depan. Kedua, kita bisa juga cari pemodal, dan pemodal tadi pasif ya. Jadi ya pasif, Bapak yang kerjakan usaha ini. Ya. Jadi itu teman-teman ya, ada banyak orang pikir karena saya nggak punya modal, saya nggak bisa mulai usaha. Padahal Anda punya mind, Anda punya waktu, Anda punya tenaga, dan mengelola uang butuh itu semua. Dan orang yang punya uang membutuhkan Anda sebenarnya. Ya. Jadi inilah prinsip win-win itu. Bagaimana ya kita mengalah sedikit lah asal ekspansi terjadi. Jadi kita mau ajak kerjasama pemodal baik dana maupun aset ini memang kurang fair, lebih menguntungkan dia lah karena kita yang kerja. Tapi kita pun dapat keuntungannya untuk usaha yang besar. Lalu namanya ekspansi lebih besar lagi yang tidak terbatas, menggunakan jasa bank. Setelah kita itu bisa lebih besar, waktu itu kan mulai dari 4 rumah, bikin 10 rumah, bikin 12 rumah. Itu sudah bank pun sudah mulai percaya karena putaran uangnya lebih besar. Akhirnya kami sudah menggunakan jasa bank. Nah ini banyak pengusaha yang baru mulai takut datang sama bank. Ya. Kenapa? Bagaimana mengatasi supaya kita punya confidence? Wah, ini kita bisa bayar kok. Ya, pertama tentu kita supaya percaya diri, kita bangun dulu hubungan yang baik dengan bank, satu administrasi yang rapi, uang kita rapi, setoran rapi, dan ya tunjukkanlah bahwa kita bisa dipercaya dengan keteraturan menyetor uang, administrasinya, bayar bagian yang dibayar. Jadi setelah bank melihat kita kemampuan bisnisnya, jadi bank selalu terbuka untuk bantu kita. Jadi kami dapat akhirnya bantuan bank. Betul. Karena sebenarnya bank kan bisnisnya adalah dengan meminjamkan uang. Jadi jangan langsung takut dengan bank. Ya, wah kita nggak akan disetujui. Dia butuh pengusaha yang bisa mengolah uang mereka. Ya. Jadi mindset kita adalah mereka juga butuh sama kita. Betul. Nah,
Betul. Tapi kenapa pengusaha nggak berani minjam? Kan itu banyak juga yang takut. Ya, ini karena kita belum mengerti bahwa bank itu pun pembisnis uang, dia jual uang. Dia butuh kita butuh dia. Kita harus manfaatkan mereka, karena mereka juga butuh kita, pengusaha. Nah, ini nasihat yang sangat mahal. Teman-teman, saya di rumah ngobrol begini, saya dapat banyak cuan. Karena saya punya aset, kan ya kalau nggak disupport dari bank, dari mana? Bukan artinya saya ngutang terus, artinya usaha saya berkembang jauh lebih cepat daripada bunga yang saya bayar ke bank. Begitu. Kalau saya satu persatu saya cicil, rasanya nggak jadi-jadi bisnis. Ya, terlalu betul. lama. Nah, jadi kita kalau sudah dipercaya bank jauh lebih cepat ya, lebih mudah. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah minjam asal untuk sesuatu pemanfaatan produktif. ya betul. Tapi kalau untuk cicil mobil itu bodoh kan? Ya, jadi kita harus berani minjam, tapi punya hitungan yang benar bahwa kita sanggup bayar dan memang masih profitable. Jangan minjam tanpa ada keuntungan. Nah, hanya karena bank meminjamkan uang, kalau kita nggak punya peluang investasinya, menghabiskan dana itu, memutarkan uang itu jadi bencana malah. Ya, betul. Bisa habis aset kita. Jadi selama kita punya kemampuan menggerakkan uang itu dan bisnisnya memang real, ada jalan, jangan ragu. Jangan ragu ya. Jadi kita makin banyak modal, makin kalau kita fokus dan disiplin, peluang makin banyak dan keuntungan makin berpeluang besar. Nah, boleh ceritakan kelanjutan bisnisnya? Ya, jadi dari bisnis properti yang rumah-rumah, akhirnya kami bikin pabrik, bikin perkebunan, bikin ruko-ruko, ya makin luas, ya. Jadi usaha itu bisa diversifikasi ketika sudah kuat dalam satu bidang. Dan biasanya jauh lebih mudah bergerak setelah punya modal sekian miliar begitu ya. Kreativitas kita akan lebih banyak dan kemungkinan berkembangnya jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Pertama, jadi yang sulit itu di awal sebenarnya, betul ya? Di awal itu pertama sekali itu paling sulit, karena kalau tidak mulai berarti tidak akan pernah. Memulai itu perlu keberanian, perlu modal awal, jadi perlu hemat modal untuk mendapatkan modal awal, menabung, lalu berani memulai, walaupun kecil sekali, karena spiritnya penting. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ada tipe orang yang berani ambil risiko dan ada yang nggak berani ya memulai usaha? Kenapa dulu berani gitu ya? Karena ada banyak orang yang nggak berani betul-betul starting usaha. Ya, karena keadaan juga mendukung. Maksudnya? Saya dulu keadaan yang sudah titik nol, tidak bisa makan aja nggak bisa. Jadi boleh diceritakan sedikit ya backgroundnya, karena Pak Tarigan ini sebagai perantauan itu dia datang sebagai mahasiswa, nggak punya job, nggak punya aset, nggak punya rumah. Iya, jadi saya dulu pada tahun pertama kedua masih ada orang tua, tapi tahun ketiga sudah saya diskors, nggak sekolah, uang kiriman tidak ada, sampai tidak bisa untuk makan saya tidak bisa. Jadi saya bantu-bantu cuci piring di warung-warung supaya dapat makan. Nah, ini memotivasi, memberikan keberanian untuk mulai usaha karena susahnya. Jadi keadaan sulit itu memaksa untuk mencari jalan apapun, mau sekedar untuk hidup dulu. Tapi karena sudah terbiasa berjuang, ya kita juga terbuka. Ini peluang lebih mudah kita mengerti karena kita fokus di situ kesulitan. Ya, jadi ini tantangan buat teman-teman yang sudah relatif lebih nyaman. Karena kenyamanan membuat orang nggak berani ambil risiko biasanya. Mengurangi keberanian, betul ya. Karena udah nyaman kan, orang-orang bilang PW, posisi enak katanya ya. Jadi orang nggak berani berubah, nggak berani men-challenge dirinya untuk tambah maju. Ya itu sangat disayangkan. Ya, jadi buat teman-teman yang keadaannya susah, jangan marah dulu kepada situasi ya. Menyesal dulu, justru itu bisa memicu Anda untuk keluar dari sana dan menerobosnya. Ya. Itu luar biasa sekali. Setelah itu ekspansi mulai dulu dengan relasi terdekat. Kemudian ekspansi dengan
Bank itu Nah, sangat, ya. banyak orang pengusaha Pak, saya lihat dia lihat yang sudah besar, jadi dia merasa terlalu kecil apa yang dia mulai. Saya kira itu sikap yang salah. Ya, Harusnya kita mulai dengan apa yang ada. dengan apa yang ada. Dengan penghasilan kita selalu masih bisa. Saya bisa nggak diceritakan sedikit mundur ke awalnya tadi? Apakah memang betul uang beasiswa yang diterima sangat-sangat besar sehingga bisa nabung untuk bisnis properti? Atau pernah juga usaha kecil-kecilan lebih kecil daripada itu? Ya, Pernah, saya dengar kan, boleh ceritakan sedikit. ya, saya usaha kecil sekali. Saya dulu pernah dari awal dagang pinggir jalan. Ya, pinggir jalan jual baju-baju, beli Emperan begitu? emperan. Pinggir jalan sama istri saya bikin tikar itu 3.000 masih ada, udah saya usaha itu. Jadi kalau kita sudah mulai usaha, mental kita berkembang makin kuat, makin berani. Tapi kalau tidak berani mulai, tidak punya benih untuk dikembangkan. Jadi itu walaupun akhirnya bukan membesarkan emperannya tadi, tapi Ya. mentalnya terbentuk ya. Mental bisnisnya terbentuk. Selalu ya bagaimana mengembangkan, bagaimana punya berhasil. Jadi itulah bagi saya setelah berkembang beberapa bidang usaha meluas, saya mendapat kesimpulan sukses itu ukurannya ada 3 macam. Pertama, ada profit yang ditentukan dengan aset bertambah. Oke, ini poin yang sangat penting. Profit tandanya aset bertambah. Aset bertambah itu dulu pertama. Bisnis apapun kalau tidak ada aset bertambah itu perlu dipertanyakan. Jadi jangan sibuk-sibuk nggak aset mau bertambah. Itu ukuran ekonomi pertama. Kedua, kita bisa menikmati bahagia dan rukun rumah tangga dan keluarga. Jadi itu lebih mahal mungkin. Mahal sekali kalau tidak, karena ada keuntungan tidak bisa dinikmati, tidak dinikmati keluarga, untuk apa? Iya sih. Kalau hanya jadi kita jadi kuli usaha. Betul sekali. Jadi perlu kita berbahagia dengan keuntungan dan usaha ini, dan keluarga pun ikut bahagia. Ketiga, kita peroleh keuntungan perusahaan berhasil kalau hidup kita bermakna. Jangan itu sendiri. Banyak orang merasa bersyukur, memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Seperti kami bikin ITB itu menolong banyak orang, bikin TK dan menolong orang-orang susah, keluarga orang susah. Ya. Jadi inilah ukuran keberhasilan menurut saya. Yang pertama tadi, aset bertambah. Yang kedua, kita sehat dan bahagia dengan keluarga. Ya. Ketiga, hidup kita bermakna bagi orang banyak dan bagi nama Tuhan. Betul sekali. Itu sajalah saya kira. Jadi dimulai, tujuan akhirnya itulah menurut saya. Betul. Jadi kalau salah satu nggak tercapai, ya rasanya nggak bisa dibilang berhasil ya. Ya. Contoh, ada banyak orang juga dari lahir dari keluarga cukup, bukan bertambah asetnya, Ya. tapi bisa hilang semua. Wah, ada juga orang sibuk berusaha, kelihatannya bisnis sibuk sekali, Tapi tapi nggak asetnya nggak bertambah, malah berkurang. malah utangnya bertambah. Nah, ini perlu jadi perhatian ya. Kita harus jeli menggunakan modal kita dan hitung dengan baik ya, buat evaluasi. Lihatlah apa yang sedang kita kerjakan ini menghasilkan apa enggak. Ya, betul. Karena kerja belum tentu menghasilkan. Nah, itu dia. Anda sibuk belum tentu menghasilkan sesuatu Ya. yang signifikan. Ya. Dan untuk itu perlu hikmat, perlu wisdom, Ya. perlu berpikir tenang dan terbuka, open begitu ya. Itu penting. Terus kedua tadi saya tangkap juga tentang pentingnya kita menjadi orang berbahagia, jangan menjadi budak pekerjaan, Ya. budak dari usaha kita ya. Ya. Karena toh kita usaha tujuannya supaya bahagia keluarga. Betul, ya, bisa dinikmati bahagia keluarga. Dan itu nggak bisa lepas dari ucapan syukur. Ya. Bersyukur apa yang ada, nggak pernah membandingkan dengan orang lain. Ya. Melihat kita ini orang-orang yang berkecukupan, berkelimpahan, itu kan mindset. Ya, jadi kalau usaha juga perlu keterlibatan keluarga, istri, anak supaya bisa involve ya sesuai kemampuan mereka agar kita harmonis. Ya, lalu terakhir tadi penting sekali bahwa
kita menyalurkan juga apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki ini untuk membangun keluarga-keluarga, membangun orang yang susah, memberkati mereka. Nah, salah satu yang kami lakukan di Institut Teknologi Harapan Bangsa ini memberikan beasiswa kepada ratusan orang yang hari ini kita lihat hasilnya ya, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang besar, dan kita bersyukur kalau hidup kita menjadi ada artinya buat orang lain. Terima kasih Pak Tarigan, ini bincang-bincang kali ini sangat dalam, dan nanti kita akan masuk ke dalam detail-detail yang lebih rinci tentang suka duka, karena saya tahu sendiri ya kisah hidupnya beliau sekarang sudah menjelang 80 tahun. Itu di dalam usaha banyak yang juga nggak kelihatan semudah itu pastinya ya. Ada banyak air mata juga, ada banyak struggle, ada banyak kebutuhan, bahkan pernah down ya, kita juga pernah tiarap. Tapi saya kira itu pasti nanti jadi cerita mahal sekali buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan sampai akhir video ini. Kita akan sambung lagi dalam kesempatan mendatang. Sampai ketemu. Salam sukses, happy smart investing.